Bani Hanafiyah. Ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW berperang dengan mereka, maka tokohnya ini kalah di sandera. Sanderanya di mana? Di masjid. Sanderanya di masjid, diikat di tiang masjid. Berarti tidak ada penjara. Penjaranya belum ada, penjaranya di masjid. Kalau usah ngomong penjara, penjara itu menghabiskan anggaran. Juga harus makanan mereka. Kalau di masjid aja praktis. Jadi nggak ada tiangnya, nggak bisa. Yang di luar itu diikat di situ kalau diikat. Ini menunjukkan kebolehan orang kafir masuk masjid. Kemudian saya diceritakan salah seorang teman ketika menghadiri walimah salah saudaranya di daerah Jawa Tengah, itu walimahnya di masjid. Boleh nggak walimah di masjid? Boleh, bahkan disunahkan menikah itu di masjid. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, ij'alu an-nikah fil masajid, a'linun nikah wa ja'aluhu fil masajid. Iklankanlah nikah, umumkanlah pernikahan, dan jadikan pernikahan itu di masjid. Maka disunahkan pernikahan itu diadakan di masjid, karena akadnya akad suci, dan yang dilakukan di tempat yang suci. Walimahnya, karena nikah ini akad, maka walimahnya juga boleh di masjid dengan syarat tidak mengotori masjid. Kalau makan-makan jadi emperan di dalam masjid. Disunahkan untuk diadakan di masjid. Dan ketika walimah itu ada panitia yang sangat semangat sekali di dalam menjalankan Islam, yang mengatakan ya, dipastikan para hadirin rahimahullah jangan ada orang kafir yang hadir di sini. Dipastikan para hadirin masing-masing melihat jangan sampai ada orang kafir yang masuk masjid. Ya. Kemudian ditanya, teman ini nggak boleh, nggak boleh. Dalilnya apa itu? Dalam surat Taubah, innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis, boleh masuk masjid. Kemudian disampaikan orang itu nggak benar pendapat itu, karena di sini Rasulullah SAW yang memasukkan orang kafir ke dalam masjid, mengikatnya di tiang masjid Rasulullah SAW. Bukan hanya itu saja, Rasulullah SAW itu tidak punya kantor. Nah, ini anehnya ya, pemimpin pada zaman dahulu Rasulullah SAW ini sangat sederhana sekali, tidak punya kantor, ya, sudah di masjid. Dia mau ketemu dengan siapa aja di masjid. Termasuk kalau datang orang kafir, datang para utusan orang kafir ketemu orang sholat di masjid. Menunjukkan bahwasanya orang kafir boleh masuk masjid. Adapun ayat dalam surat Taubah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik najas itu maksudnya bukan najis badannya, bukan najis tangannya, bukan najis kakinya, tapi hati mereka najis, keyakinan mereka najis. Fala yadkhulul masjidal haram ba'da amin hada, maka janganlah masuk Masjidil Haram setelah tahun ini. Jadi khusus Masjidil Haram karena tempat yang suci, orang musyrik tidak boleh masuk. Hanya Masjidil Haram saja. Ya, ada masjid-masjid yang lain boleh masuk, termasuk Masjid Hidayah ini. Ada orang kafir masuk aja, nggak apa-apa. Kalau dilayani, dinasihati supaya dia masuk Islam. Sebagaimana Sumamah bin Affan ini diikat di di tiang masjid, kalau sekarang diikat di atas, diikat di atas. Supaya apa? Rasulullah SAW ini punya tujuan yang mulia. Beliau itu tujuannya apa?
berdakwah, ya, supaya mereka masuk Islam jauh lebih baik daripada kita bodoh. Karena maunya Rasulullah itu semua dunia itu masuk Islam. Makanya beliau tidak akan berperang, tidak akan membunuh orang-orang kafir dan kafir kecuali kalau terpaksa, kecuali kalau sudah solusi terakhir. Ini tidak bisa didakwai, ya, tidak bisa dinasihati, justru merusak umat Islam, menyerang umat Islam. Nah, itu baru dilawan. Kalau enggak, ya, orangnya biasa, tidak memerangi umat Islam, ya, dia orang yang masih awam, apa kita bunuh. Makanya boleh dibunuh, ya. Kafir muharib, orang kafir ya memerangi kita, namanya kafir muharib. Ya memang memerangi umat Islam tidak apa-apa, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW kepengen mereka masuk Islam. Bahkan yang muharib pun selalu didoakan oleh Rasulullah SAW supaya hati mereka terbuka dan masuk Islam. Ya, termasuk Umar. Ada dua Umar, dua penjahat Umar. Yang salah satunya ada Umar bin Khattab. Dia ingin bunuh Rasulullah SAW. Beliau mendoakan, ya Allah, ya hidayahilah salah satu Umar. Makanya kita punya adalah Umar bin Khattab. Bahkan banyak sahabat Rasulullah SAW yang dulunya adalah penentang Islam, ya kan? Dan dengan sabar Rasulullah mendakwai mereka sehingga mereka jadi pembela Islam. Kita lihat sahabat Khalid bin Walid itu yang perangi Islam. Amr bin As itu yang memerangi Islam. Muawiyah, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, coba, itu semua adalah para penentang Islam dan para pembunuh juga. Tapi alhamdulillah dakwah Rasulullah SAW mereka akhirnya masuk Islam dan membela Islam. Maka di sini Rasulullah SAW mengikat semangat orang kafir. Kalau orang kafir di masjid dengan tujuan apa? Supaya dia itu melihat bagaimana umat Islam ke masjid, sholat berjamaah, kalau ada pengajian, Nabi Suca bisa dengar, ada apa saja bisa dengar, apa saja bisa didengar di masjid. Jadi kayaknya di masjid ini kan itu baik-baik, tidak ada orang makan di masjid, tidak ada orang caci maki di masjid, tidak ada orang berbohong di masjid, semuanya baik-baik. Berarti kalau dia di masjid lama kok, ternyata Islam itu baik-baik ya. Kata-katanya sopan, tidak mencaci maki, ya. Kemudian dikatakan baik, mengajak kebaikan dan sholatnya berjamaah, sopnya rapi, ya ikut dengan imam, tidak boleh mendahului imam dan seterusnya. Akhirnya lama-lama setelah 3 hari Rasulullah menawarkan, mau nggak saya bebaskan tanpa syarat? Jelas mau, akhirnya dibebaskan oleh Rasulullah tanpa syarat. Mestinya dia Rasulullah bisa minta tebusan. Karena saya adalah tokoh dan Arabiah, dia tidak minta tebusan. Dia tidak membunuh, tapi dibebaskan begitu saja setelah 3 hari melihat bagaimana aktivitas umat Islam di masjid. Setelah itu, dia bisa saja lari. Ya kok ini orang baik kayak gini, kalau dikhianati kan gitu. Akhirnya dia datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna Muhammadan rasulullah. Ini bahasa Islam. Oleh Rasulullah SAW dikatakan mandi. Jadi dari sini sebagian orang mengatakan, oh kalau masuk Islam itu harus mandi. Ada sebagian orang mengatakan beliau itu mandinya bukan perintah Rasulullah. Dia mandi duluan. Mungkin 3 hari gak mandi duluan. Baru datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mandi, saya mau masuk Islam. Maka dikatakan di sini bahwa hadis-hadisnya tidak tegas memerintahkan orang kafir untuk apalagi yang paling kuat, banyak orang-orang kafir yang masuk Islam tetapi tidak disuruh maju oleh Rasulullah SAW. Dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika engkau melihat kemenangan, jika datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah, dan engkau melihat umat manusia di jazirah itu berbuyun-buyun masuk Islam, nggak ada perintah umat Islam, ayo
beberapa hadis yang lahirnya atau dohirnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan mandi kepada beberapa orang yang masuk Islam tadi, seperti Sumamah bin Asad, kemudian Qais bin Hasim. Ini sunnah. Kemudian kita katakan begini, sebenarnya yang penting itu bukan orang kafir masuk Islam oleh mandi, karena Islam sendiri itu telah menutup seluruh kesalahan pada waktu kafir. Ketika dia berzina, ya nggak mandi junub, ya kan? Zina tiap hari nggak pernah mandi junub, ya. Dia berhubungan dengan istrinya nggak pernah mandi, ya. Dan seterusnya. Gimana? Karena kafir mandi pun nggak sah. Makanya ketika masuk Islam itu seluruh pelanggaran, seluruh dosa baik kecil maupun besar itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus nanti kalau mau sholat, lah ketika dia umpamanya ya, masuk Islam dalam keadaan tidak junub, ya, tidak usah mandi, tetapi kalau dia masuk Islam dalam keadaan junub atau dikatakan baru pernah junub, maka sebelum sholat, hanya masuk Islam tadi, sebelum Isya, indahnya dia mandi sebentar, 2 menit. Yang penting diguyur rambutnya sampai kakinya, udah. Nanti sholat Isya, dia sudah mandi. Jadi mandi junub itu bukan untuk masuk Islam, tapi mandi junub itu ketika mau sholat, kalau keadaan dia junub. Kalau dia nggak junub, sebetulnya katakan tidak usah mandi, karena ya apa yang telah dilakukan pada waktu kafir itu telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beberapa tadi? Ketujuh ya. Kemudian wal majnun idza afaqa, begitu juga orang gila jika sadar sudah hidup. Wal mughma alaihi idza afaqa, orang pingsan yang sadar lagi, maka hendaknya mandi. Nggak ada dalilnya. Ini para ulama kata Syafi'i mengkiaskan bahwa orang tidur, dulu pernah kita bahas, salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Nah, tidur ada dalilnya, orang tidur tidak ada. Para ulama mengatakan tidur itu akalnya gila, dia nggak sadar. Kalau dia kentot, dia nggak sadar. Ya, kalau dia ngompol, nggak sadar. Makanya daripada ragu-ragu, mendingan kalau tidur itu wudu. Maka mereka mengatakan tidur itu membatalkan wudu. Ada hadisnya sebenarnya. Maka para ulama berbeda pendapat, tidur yang membatalkan wudu itu tidur apa? Nah, kalau tidur sambil duduk ya, jangan termasuk itu nggak batal wudu, karena kalau dia kentut itu kedengaran. Dan dia merasa tidur ayam, yang batal itu kalau tidurnya terlentang, nyenyak, mendengkur, nah itu baru batalkan wudu, karena dianggap kalau dia keluar anginnya, keluar kentutnya, dia nggak sadar. Tapi pada hakikatnya kalau dia yakin ketika tidur yakin dia nggak keluar kentutnya, maka tidak wudu tidak. Begitu juga orang yang pingsan, orang yang gila. Itu para ulama menjadikan orang gila itu kalau keluar air mani juga tidak sadar. Orang gila itu kalau kentut nggak mandi. Kalau junub tidak sadar. Orang ulama tidak seperti itu. Orang gila itu kalau junub itu tidak sadar. Karena itu hendaknya karena dia gila, maka setelah nanti kalau dia sadar, hendaknya dia makanya kita minta jamaah di sini kalau ada orang gila coba diteliti, diikutin kemana dia pergi, apa saja dia kerjakan, coba. Ini kan benar-benar bukti ternyata dia ketika junub ya dia nggak sadar, berarti dia kan wajib mandi. Juga orang yang pingsan maka dia wajib disunahkan untuk mandi. Jadi rahmatullah, ini ada dulu atau biasanya di mana? Ada dulu ya? Ya silakan ada dulu kalau sudah ada.
dan 16 dan 17 tadi ya. Ada 17 mandi sunnah ya. Terusnya wal ghuslu 'indal ihram. Nah, ini sekarang masalah haji. Jadi sunahkan pada orang yang haji itu pertama disunahkan ketika mau ihram, wa dukhul Makkah, ketika masuk Makkah, wal wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wa liramil jimar as-salas, dan kamu lempar jumrah 3 hari itu. Berarti kan ini sudah 1, 2, 3 sudah 6, 7 buat tawaf, dan kalau dia tawaf nah, itu sudah 17 karena melempar jumrah dianggap 3. Sudah 17 yang disunahkan untuk berwudu, yang 7 ternyata terkumpul dalam ibadah haji. Orang yang haji ya disunahkan untuk mandi ketika ihram, kemudian masuk Mekah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian melempar jumrah dan tawaf di Ka'bah disunahkan untuk berwudu.